paksa. Pemerintah Belanda sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah yang disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Prancis serta membayar hutang-hutang VOC. Dengan latar belakang kas negara yang kosong dan beban hutang yang menumpuk, lalu dikirimlah Van der Capelin. Hei kau Van der Capelin, aku menunjukmu sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masa kekuasaan Belanda yang kedua saat ini. Dengan hormat saya menerima perintah Anda, Pangeran. Lakukan tugasmu dengan baik. Saya ingin kau mengeksploitasi kekayaan Nusantara sebesar-besarnya untuk mengisi kekosongan kas negara ini. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk negeri Belanda. Jangan sampai ada yang kelewat dengan semua tugas-tugas yang telah kuberikan padamu. Siap Tuan, akan kubuat peraturan untuk pribumi. Aku jamin kita akan jaya kali ini. Akan kubawa banyak keuntungan untuk negeri Belanda. Akan kubiarkan satupun warga pribumi tidak menaati kebijakan yang akan kubuat nanti. Serahkan saja ini padaku Tuan. Bawalah berita kemenangan untuk Belanda kali ini. Van der Capelin hanya menjabat beberapa tahun, yaitu tahun 1816 sampai dengan 1826, dengan berbagai kebijakan yang ia buat untuk warga pribumi. Namun, kebijakan yang dibuat oleh Van der Capelin tidak dapat mengisi kekosongan kas yang menipis. Kemudian, Van der Capelin digantikan oleh De Gesingnes. Hei kau Gesingnes, aku ingin kau melanjutkan pemerintahan jenderal yang terdahulu. Dengan hormat, saya menerima perintah Anda. Akan saya kerahkan usaha saya demi memperbaiki kerajaan. Aku jamin usahaku kali ini akan lebih baik dari jenderal sebelumnya. Akan kubawa kekayaan dan kemajuan untuk Belanda. Kali ini, Belanda tak akan kekurangan apapun di bawah kekuasaanku. Begitu yakinnya kau dengan usahamu itu. Apa yang akan kau lakukan untuk membuktikannya? Tenang saja Tuan, akan kupantau segala permasalahan mengenai keuangan Belanda. Selain itu, akan kutekankan penanaman komoditi ekspor untuk memaksimalkan keuntungan yang kita dapatkan. Hal ini sudah kurancang sebaik mungkin Tuan. Aku harap kau dapat membuat kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi segala masalah kerajaan ini. Kerjakanlah tugasmu dan bawalah kabar baik untuk berpesta. Laksanakan Tuan. Namun, tekad untuk mengusir penjajah semakin tumbuh dan berkembang di Nusantara. Kini, semangat juang warga pribumi semakin lekat terlihat dalam kobaran amarahnya. Takkan kubiarkan kapalan itu memasuki tanah air tercintaku ini. Benar, tak ingin kami semua meladeni kebijakan-kebijakan bodoh itu. Mereka hanya akan menyiksa dan memperbudak kita semua. Ayo rekanku semua, jangan biarkan warga asing itu mengotori bumi pertiwi kita. Ketika Belanda datang dan memasuki wilayah Nusantara, mereka disambut dengan segala perlawanan. Perang Saparua 1817. Perlawanan Sultan Palembang 1818 sampai 1838. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Buni 1824. Hutang yang belum terlunasi, tuntutan untuk membiayai perang semakin membuat Belanda terbebani. Alih-alih mengisi kekosongan kas kerajaan dan membayar semua utang mereka, kini mereka semakin terpuruk dalam situasi tersebut. Usaha kedua jenderal itu tidak membawakan suatu titik terang untuk Belanda. Kemudian, Pangeran Willem IV kembali mengutus seseorang
untuk kembali melanjutkan tugas sebagai Jenderal Hindia Belanda. Terima hormat saya yang mulia. Aku tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah kita. Solusi apa yang kau bawa? Bagaimana caranya agar keterpurukan ini tidak terus melanda kerajaan? Kita harus menghapus kekuasaan tradisional. Di samping itu, kedudukan kita harus diperkuat dengan pasukan yang tangguh. Selain itu, aku telah memiliki rencana untuk memperbaiki keuangan kita. Aku akan memaksa pribumi itu bekerja sepanjang tahun untuk menggarap lahan yang tersedia. Selain itu, aku juga akan meminta pajak kepada mereka. Baiklah, aku terima semua usulanmu. Dan untuk itu, aku tunjuk kau sebagai gubernur jenderal. Urus semua dan akan kukirim pengawal untuk membantumu. Segera laksanakan. Baik, Tuan. Van den Bosch pun melaksanakan semuanya. Dia mengumpulkan semua warga pribumi, terutama para petani bersama dengan pengawal. Wahai rakyatku, aku memberikan kalian pekerjaan baru. Kalian hanya perlu menyiapkan lahan kalian. Bagaimana kami melakukan semua itu? Apa yang kau jamin dan apa imbalan kami? Iya, benar. Bagaimana kami melakukannya? Lahan pun kami tidak punya. Bagaimana cara kita bekerja? Apakah ini hanya untuk kesenangan kalian saja, sedangkan kami hanya menerima omongan manis kalian? Apakah kalian saja yang mendapat keuntungan di sini, sedangkan kami sengsara hidup tanpa kebebasan? Bagaimana dengan kami? Kami selalu bersusah payah, bekerja dan mematuhi segala perintah kejimu itu. Iya, benar. Benar. Setuju. Jangan semua. Dengarkan jenderal terlebih dahulu. Untuk kebijakan yang telah kurencanakan, tolong bacakan. Laksanakan perintahku. Siap, Tuan. Segera laksanakan. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan sistem tanam paksa. Yang pertama, mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan sistem tanam paksa dibebaskan dari pajak. Yang kedua, rakyat tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari dari tahun yang berjalan. Yang ketiga, waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi sistem tanam paksa tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Yang keempat, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial. Yang kelima, pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman sistem tanam paksa dilakukan atau disampaikan melalui para kepala desa. Ketentuan-ketentuan tersebut tampak tidak terlalu memberatkan warga pribumi. Kebijakan kali ini masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan itu adalah kebijakan sistem tanam paksa, yang secara umum isinya mewajibkan warga pribumi menyerahkan 1/5 tanahnya kepada Belanda untuk ditanami tanaman ekspor dan hasilnya diserahkan ke pihak Belanda. Setelah itu, pengawal segera menemui kepala desa untuk menyampaikan maksudnya. Apa yang membawa Anda kemari? Sehubungan dengan sistem pelaksanaan tanam paksa, pihak pemerintah melibatkan kepala desa sebagai penggerak petani, juga sebagai penghubung atasan dan pejabat. Kebijakan apa lagi itu? Bagaimana caranya aku melakukan hal itu? Anda hanya perlu mengawasi kegiatan dan kinerja para petani dalam melaksanakan kebijakan pemerintah kali ini. Akankah kebijakan ini dapat menyengsarakan wargaku kali ini? Apa imbalan kami setelah kerja Rodi mengabdikan diri kami pada pemerintah? Lakukan saja perintah itu, jangan mengelak. Ingat untuk menagih pajak pada pribumi itu dan serahkan padaku. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem tanam paksa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mendorong terjadinya korupsi pada pejabat. Tanam paksa kembali membawa warga pribumi pada kesengsaraan. Timbul kelaparan karena kerja Rodi, banyaknya pekerja jatuh sakit bahkan tewas.
Ayo kerja. Jika tidak, kalian akan mati sia-sia di tangan Belanda. Aku sudah tidak tahan lagi. Saya tidak sanggup bekerja lagi, Pak. Bahkan kami makan pun belum. Kami hanya bekerja dari pagi hingga kini tanpa imbalan apapun. Tolong bantu kami, Tuhan. Berikan kami kebebasan. Aku lapar. Sudah, biarkan saja. Lanjutkan pekerjaan kalian. Saya sudah tidak tahan lagi. Sementara Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan. Hal itu mendorong Belanda menjadi negara industri. Sejalan dengan hal ini, telah mendorong kaum liberal dan mengakibatkan pro dan kontra atas pelaksanaan sistem tanam paksa. Kaum liberal menentang pelaksanaan tanam paksa, yaitu Deosdeker. Saya akan membantu warga pribumi untuk kasus pelaksanaan tanam paksa. Bagaimana caranya jika Anda menentang itu akan memperburuk keadaan, nyawa akan jadi taruhannya? Saya juga berperan penting di pemerintahan Belanda. Saya membutuhkan dukungan untuk membebaskan kalian dari kebusukan Belanda. Apa yang ingin Anda tunjukkan lagi? Apakah ini hanya janji-janji manis saja untuk menyengsarakan kami lagi? Kami ingin mengakhiri penderitaan petani ini. Kami tidak tahan lagi, Tuan. Saya telah menerbitkan buku Max Havelaar yang mengkritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Sekiranya pemerintah akan menyadari hal dalam buku tersebut. Dengan buku terbitan Deosdeker dengan nama samarannya Multatuli, secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal yang melibatkan pihak swasta. Pelaksanaan usaha swasta pun tetap membawa penderitaan rakyat.